Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Susianti dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mata kuliah ekonomi bisnis, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang analisis produk dan jasa. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan dulu nama anggotanya, terdiri dari 4 orang, yaitu Bernika Dea Fradita dengan NIM belakang 116, Herwina Novita dengan NIM belakang 119, dan saya sendiri Fadadila Apriliani Putri dengan belakang NIM 141, dan yang terakhir Gevira Zahira Safa dengan NIM belakang 143. Next. Oke, baik. Di sini pada slide pertama kita mengambil produk kosmetik Wardah yang akan dijelaskan oleh Herwina. Pada Herwina dipersilakan. Yang pertama tentang pengamatan dan analisis dari kosmetik Wardah, yaitu Wardah adalah kosmetik halal pertama kali di Indonesia. Wardah mengandung bahan baku yang aman dan halal yang diciptakan untuk kenyamanan dan ketenangan wanita yang menggunakannya. Proses produksinya ini melalui uji pengawasan seksama dari para ahli dan para dokter kulit. Lalu Wardah Kosmetik dibuat dari bahan alami dan natural yang tidak membahayakan. Wardah telah mendapatkan International Award dari World Halal Council sebagai pelapor kosmetik halal di dunia, dan Wardah diformulasikan halal dan berkualitas. Lalu label halal pun sudah melekat pada semua produk dari Wardah dan sudah terbukti kualitasnya. Lalu terbukti dengan semakin banyak wanita yang beralih ke Wardah. Wardah adalah hasil dari proses teknologi modern yang berpengawasan ahli dari dokter kulit. Lalu selanjutnya, bisa dilanjut deh ya. Selanjutnya ada promosi Wardah. Promosi Wardah itu dilakukan melalui promosi digital dan konvensional Wardah, yaitu seperti contohnya dari media sosial, yaitu ada lewat Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Lalu juga melalui endorsement artis, terus melalui event beauty class, dan marketplace seperti Webson, Guardian, Sosiola, dan Shopee. Lalu Wardah juga mempromosikan produknya dengan memaksimalkan semua channel, baik dari iklan, media siaran, media cetak, ataupun dengan cara peningkatan pelayanan di counter seperti konsultasi make up, seperti itu. Lalu produk Wardah juga masuk ke dalam event-event fashion show dan make up sponsor untuk film-film. Lalu Wardah terus memaksimalkan, yaitu dengan menggunakan blogger, influencer, dan artis endorsement, yaitu dengan menggait contohnya seperti Dewi Sandra, Tasya Farasha, Dinda Hau, dan lain-lain sebagai endorser mereka. Terus iklan melalui channel di media cetak, di media siar, ataupun peningkatan pelayanan di counter-counter. Lalu juga Wardah masuk dalam event-event fashion show dan make up sponsor untuk film-film ataupun acara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gevira. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai segmentasi. Dalam segmentasi ini yang pertama ada geografis, yaitu wilayah seluruh Indonesia baik di desa maupun di kota. Yang kedua ada demografis. Berdasarkan usia, produk Wardah dapat dikonsumsikan mulai dari usia 20 sampai 35 tahun. Serta label halal yang tertekan di Wardah mempunyai nilai yang lebih dibanding dengan konsumen. Walaupun target pasar produk ini adalah wanita muslim, namun ternyata banyak sekali yang menggunakan produk ini
dari beragam usia dan juga status sosial. Selanjutnya yang ketiga ada psikografis. Wanita dari kelas menengah bawah hingga menengah atas dapat menggunakan makeup ini. Ternyata tidak hanya berasal dari komunitas santri-santri pesantren dan ibu-ibu pengajian saja, namun juga ada wanita karir yang menggunakan produk ini, bahkan ada pula konsumen lain yang menyiapkan produk ini. Keempat, perilaku konsumen, yaitu perilaku remaja sebagai konsumen ini mereka merupakan target utama yang menjadi pemasar, tidak hanya karena mereka merupakan target yang menguntungkan, namun juga karena mereka terbentuk pada masa-masa ini. Next. Dan selanjutnya ada peluang pasar. Salah satu keunggulan produk dari brand Wardah ini adalah formulanya yang jelas aman dan halal. Produk lokal ini merupakan merek kosmetik halal pertama di Indonesia yang memiliki tagline Inspirative Beauty. Wardah juga menghasilkan berbagai macam kosmetik, skincare, hingga rangkaian untuk berbagai kalangan dengan berbagai kondisi kulit. Varian produknya pun terbilang lengkap dan juga dapat mempercantik tampilan makeup atau sebagai perawatan kulit. Next. Dan selanjutnya ada pelayanan konsumen. Dalam meningkatkan advokasi, pihak Wardah terus memperhatikan kualitas, servis, dan juga mendorong perempuan untuk mengikuti lifestyle yang mereka suka. Bahkan Wardah tetap konsisten dengan menjaga kualitas produknya. Dengan basis manufaktur yang kuat, Wardah mampu menciptakan produk kosmetik dan makeup perawatan kulit yang lengkap sejak awal. Dilihat dari sisi servis, Wardah berupaya untuk melakukan konsumen dengan baik melalui beauty advisor yang tersebar di berbagai wilayah. Beauty advisor ini siap membantu konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan itu, konsumen bisa bebas berkonsultasi mengenai kosmetik maupun perawatan wajah. Selanjutnya, Wardah juga mendorong perempuan untuk menjalankan lifestyle yang mereka suka. Dukungan ini tercermin dari keterlibatan Wardah sebagai industri seperti industri film, musik, dan juga hingga industri kreatif. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faradila. Baik, terima kasih Herwina dan Gevira. Selanjutnya di sini bagian 2 ini kita akan menjelaskan tentang jasa wedding organizer. Nah, di sini kenapa kita tidak mencantumkan logonya? Karena dari pihak jasa wedding organizer-nya tersebut tidak mencantumkan sisi logonya. Oleh karena itu, kita tidak bisa mencantumkan logonya. Next. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan jasa wedding organizer. Nah, jasa wedding organizer ialah tim wedding organizer yang bekerja sama untuk membantu pelaksanaan acara pernikahan. Nah, setiap orang pasti memiliki wedding dream-nya masing-masing kan. Namun terkadang untuk mewujudkannya tidaklah mudah. Oleh karena itu perlu banyak persiapan yang matang. Disinilah peran WO berjasa untuk mengkonsultasikan dan yang bertugas untuk mempersiapkan acara pernikahan agar berjalan dengan lancar. Biasanya organizer ini memiliki macam-macam tugas untuk membantu pengantin dalam acaranya, yaitu seperti memberikan saran dan ide konsep untuk acara, bertanggung jawab selama acara berjalan, dan menyusun rundown acara pernikahan mulai dari awal hingga akhir acara selesai. Next. Nah, di sini kita mengambil salah satu contoh wedding organizer, yaitu Paras Asri Wedding Organizer ya. Nah, di sini menggunakan promosi wedding organizer-nya itu menggunakan iklan atau advertising, media cetak, brosur, majalah, pamflet, tabloid, poster kartu undangan, televisi, radio, dan lain-lain. Yang terakhir di sini media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp. Nah, di sini tercantum beberapa akun sosial media Paras Asri Wedding Organizer, yaitu Instagram, TikTok, dan Facebook sudah tercantum pada layar di sini.
Nah, untuk strategi promosinya, jasa Paras Asri ini masih terus memaksimalkan semua channel, baik iklan, media cetak, maupun akun media sosialnya. Media cetak yang digunakan oleh Paras Asri Wedding Organizer ini untuk mempromosikannya ialah berbentuk brosur yang berisi foto, hasil riasan, dan promo-promo yang ada di Paras Asri, serta foto dekorasi pelaminan di Paras Asri Wedding Organizer. Nah, brosur tersebut biasanya dibagikan pada saat Paras Asri melakukan acara pameran wedding dan pada saat event pernikahan. Paras Asri juga memilih promosi lewat media sosial karena biaya yang dikeluarkan hanya sedikit dan respon customer lebih besar daripada promosi offline sekitar 80%. Nah, dari sini jasa Paras Asri Wedding Organizer bisa mengetahui Paras Asri dari media sosial. Next. Next ya. Macet ya. Iya, masih belum kelihatan. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Bernika Dea, dipersilakan. Di sini ada segmentasi. Di segmentasi ini ada 3. Yang pertama geografis. Ditunjukkan untuk seluruh masyarakat, semua wilayah yang ada di Indonesia. Yang kedua ada analisis demografis. Dipromosikan untuk kalangan khusus secara pribadi membantu calon pengantin dan keluarga. Mulai tahap perencanaan atau planning sampai tahap pelaksanaan rangkaian acara pesta pernikahan yang sesuai dengan penetapan jadwal. Analisis psikologis untuk kalangan kelas sosial menengah, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi kalangan kelas sosial bawah untuk menggunakan jasa ini, karena ada beberapa paket harga yang ditawarkan. Selanjutnya ada peluang pasar. Jasa WO telah memiliki posisi yang kuat di pasaran kelas menengah. Perkembangan penduduk terutama di Indonesia bisa dibilang semakin meningkat termasuk di bidang ekonomi. Pernikahan yang menjadi salah satu hal yang sakral juga semakin banyak dilakukan seiring dengan bertambahnya usia penduduk. Pernikahan yang berlangsung beberapa jam memerlukan persiapan yang rumit dan lama agar segala sesuatunya sempurna. Kepraktisan yang didapat saat memanfaatkan jasa WO ini menjadi hal yang menarik bagi klien, serta bisa saja dengan melihat seseorang menggunakan WO menginspirasi orang lain untuk menggunakannya juga. Yang terakhir ada pelayanan konsumen. Pelayanan sangat penting bagi suatu penyedia jasa bagi kliennya, sehingga WO juga memberikan pelayanan yang baik bagi kliennya di seluruh Indonesia. Melalui pelayanan yang memuaskan dan dapat bertanggung jawab, sehingga klien yang menggunakan jasa WO ini dapat bebas dan merasa nyaman saat menikmati hari pernikahan.
Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman semuanya.